Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madya Lestari dengan NIM 23 1103 1121, absen 29, kelas A1 dan pasar. Di sini saya akan mengajarkan bab 7 tentang daerahku, kebanggaanku, ilmu pengetahuan sosial IPS kelas 5 SD. Di sini saya akan mengajar adik yang silahkan diperkenalkan namanya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dikade Dianira Rianti, kelas 5. Oke, baik, kita lanjut aja ya. Yang pertama dibuka buku paketnya halaman 191 ya. Nah, di sana ada daerahku, kebanggaanku. Nah, di sini kita bahas topik A, di mana seperti apakah budaya daerahku. Di sini ada pertanyaan esensial, apa saja jenis warisan budaya yang ada di daerahku. Yang kedua, ada apa warisan-warisan budaya di daerahku yang memiliki sejarah khusus. Dan yang ketiga, ada apakah di daerahku terdapat bentuk budaya yang merupakan hasil gabungan dua atau lebih budaya yang berada. Nah, sebelum itu kakak menjelaskan dulu ya, apa sih sejarah peradaban itu ya. Sejak awal peradaban, manusia berpindah dari tempat satu ke tempat-tempat lainnya untuk kemudian menetap di suatu tempat. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia itu menciptakan berbagai kebiasaan atau alat-alat yang diciptakan lalu diwariskan kepada keturunannya dengan tujuan agar keturunannya pun bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan seharinya ya. Kita mengenal dua jenis hasil budaya, atau jika hasil budaya tersebut merupakan warisan dari leluhur disebut sebagai warisan budaya. Nah, di sini kakak akan tanya pada Dea, apa sih yang dia tahu tentang warisan budaya itu? Warisan budaya adalah segala peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta seni. Ya, Dea sudah benar tadi. Warisan budaya itu adalah warisan budaya itu merupakan warisan dari leluhur ya. Warisan budaya itu kita bisa bagi menjadi dua jenis, yaitu hasil budaya benda dan hasil budaya tak berbenda. Nah, yang pertama ada hasil budaya benda nih. Hasil budaya benda itu yang dia tahu itu apa? Hasil budaya benda yang sifatnya dapat dilihat dan dapat diraba. Ya, hasil budaya itu adalah hasil budaya yang bisa diraba. Seperti contohnya tuh alat produksi, alat musik, transportasi, bangunan, makanan, atau benda-benda seni lainnya ya. Bisa dia lihat pada gambar ini. Di sini ada pengelukan ya. Pengelukan kalau zaman sekarang itu sama seperti blender ya. Kalau sekarang tuh blender buat menghaluskan makanan. Kalau zaman dulu itu ada kayak semacam tumbukan itu atau ulekan ya, kalau kita biasa sering bilang tuh ulekan untuk menghaluskan makanan juga. Terus yang kedua ada transportasi sini dia lihatnya apa? Beca. Selain beca apalagi? Delman. Ada lagi bemo dulu ya, zaman dulu ada bemo. Habis itu ada alat musik. Di sini ada angklung ya, gambarnya di sini angklung. Terus yang dia tahu apa lagi? Gong, ceng-ceng gitu ya, atau ukulele juga bisa. Habis itu ya ada bangunan. Kalau di Bali itu ada namanya kayak gapura gitu ya. Bisa dia lihat di pura, di sanggah gitu ya. Terus ada juga makanan. Ini empek-empek, ada empek-empek, ada ketupat,
Kalau di Bali itu ada makanannya khasnya tuh ayam betutu seperti itu ya. Nah, yang kedua, hasil budaya tak benda. Apa yang Anda tahu dari hasil budaya tak benda? Hasil budaya tak benda yang sifatnya tidak dapat diraba. Yang tidak dapat diraba. Kalau dia tahu kalau dia tuh tahu contohnya atau tidak? Bisa disebutkan? Tarian tradisional, Bisa dilihat di sini nggak apa-apa. lagu tradisional, Mm-mm. dan adat istiadat. Adat istiadat ya. Sini kakak jelaskan lagi, hasil budaya tak benda itu hasil budaya yang tidak bisa diraba, tidak tidak nampak gitu ya istilahnya. Contohnya itu ada kebiasaan, keahlian seseorang menciptakan benda. Habis itu ada tarian, ada musik dan adat istiadat. Di sini dia bisa lihat ada orang menenun, itu termasuk ke keahlian menciptakan benda ya, orang membatik, terus ada tari-tarian dan ada gambar orang sedang memainkan alat musik. Nah, Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu 7,81 juta kilometer persegi yang terlentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah tersebut dihuni 1.340 bangsa yang tersebar di 34 provinsi, lengkap dengan keberagaman budayanya. Indonesia merupakan negara maritim dengan lautan yang menjadi bagian menyatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Terlebih setelah manusia itu menemukan berbagai alat transportasi yang mempermudah aktivitas mereka untuk berpindah tempat. Misalkan nih dia mau ke Jawa, kalau dia dari Bali itu menuju ke Gilimanuk, di Gilimanuk dia itu menyeberangi lautan sampai di Ketapang. Menggunakan apa? Menggunakan kapal layar. Kalau misalkan kalau di zaman sekarang itu ada yang namanya pesawat. Pesawat itu membantu dia untuk berpindah tempat dari negara A ke negara B, seperti itu. Nanti nah, banyak hasil budaya leluhur yang bisa bertahan sampai sekarang hingga kita bisa menelusuri sejarah. Perbedaan letak geografis dan sejarah peradaban di suatu daerah membuat warisan budaya di suatu tempat berbeda dengan warisan budaya di tempat lainnya. Budaya Indonesia dengan sejarah peradaban dan perkembangan mengalami banyak pengaruh dari bangsa luar, seperti itu ya. Mulai dari masa masuknya para pedagang Tionghoa, India, Arab yang membawa pengaruh agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam, hingga sejarah kolonialisme yang bertahan lebih dari 300 tahun. Hal ini menimbulkan sebuah akulturasi budaya, yaitu percampuran dua budaya atau lebih yang membentuk hasil kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri budaya yang membentuknya, seperti itu. Sebelum itu ya, di sini kan ada kata-kata akulturasi. Apa yang dia tahu tentang akulturasi? Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari sekian banyak yang kakak jelaskan tadi, ada cara menjaga warisan budaya. Menurut Dea nih, gimana sih caranya untuk menjaga warisan budaya yang sudah ada? Melakukan pemugaran, memperkenalkan budaya, dan mempelajari warisan budaya. Iya, betul sekali. Dengan warisan budaya tentu akan rusak itu ya. Warisan budaya itu pasti bakalan rusak seiring berjalannya waktu. Bahkan bisa jadi hilang gitu ya. Jika kita tidak menjaganya dengan baik, adakah cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut agar kelak masih bisa dinikmati oleh anak dan cucu kita nanti ya?
Benar kata dia tadi ada pembugaran. Pembugaran kakak beri contohnya Borobudur. Borobudur dibangun pada abad ke-8, yaitu pada masa Kerajaan Mataram kuno. Kemudian candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad ke-19 dalam keadaan rusak parah. Beberapa kali Candi Borobudur berusaha dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pembugaran pertama pada tahun 1907. Pembugaran berlangsung sampai sekarang untuk mengembalikan keutuhan dan kekuatan candi agar Candi Borobudur dapat berdiri kokoh sampai ratusan tahun ke depan. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Bisa menembus benda-benda gelap, ada pula benda-benda yang sedikit tembus cahaya atau buram. Pada benda ini cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda-benda dengan samar, ya. Oke, kita lanjut ke topik B, di mana kondisi perekonomian di daerahku. Pertanyaan esensialnya ada apa saja bentuk aktivitas perekonomian di daerahku? Yang kedua ada apakah aktivitas perekonomian andalan di daerahku? Yang ketiga apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di daerahku? Nah, ya, di sini kakak akan menjelaskan. Pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pada pagi hari di sekitar? Apakah dia tuh pernah memperhatikan kesibukan di pagi hari untuk aktivitas yang lainnya? Nah, ya, tentu pernah. Terus pada pagi hari itu seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Kakak pun juga kalau di pagi hari itu melakukan aktivitas yang menyibukkan diri seperti itu, ya. Begitu anak-anak bersiap untuk sekolah, ayah bersiap ke tempat kerja, bahkan mungkin ibunya dia juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga seperti itu, ya. Nah, secara umum nih ada 8 bidang usaha aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia. Apakah dia bisa menyebutkan ke-8 bidang tersebut? Ada usaha pertanian, usaha peternakan, usaha perikanan, usaha perkebunan, usaha perdagangan, pertambangan, industri, usaha jasa atau layanan. Ya, benar yang kita ada tadi, ada pertanian, peternakan, dan yang lain sebagainya. Sini kakak akan menjelaskan ke-8 jenis aktivitas tersebut. Yang pertama, benar kata dia tadi, ada pertanian. Pertanian itu suatu jenis aktivitas usaha yang menekankan kepada pengolahan tanah dan bercocok tanam. Jenis tanaman di bidang pertanian ini berupa tanaman pangan. Tanaman pangan itu contohnya kayak misalkan dia nih mau makan sayur, dia kebetulan di belakang halaman rumah dia itu ada ada tanaman yang khusus untuk dimakan, seperti misalkan dia punya tanaman cabai gitu di belakang, itu kan bisa dikonsumsi untuk pangan. Habis itu ada juga yang misalkan dia nanam pokcoy di belakang rumah, itu termasuk ke pertanian gitu, ya. Dan kubis, wortel, dan yang lain sebagainya yang akan dia konsumsi nantinya gitu. Yang kedua ada peternakan, jenis aktivitas usaha yang merawat dan mengembangbiakan hewan-hewan tertentu. Biasanya hewan yang diternak merupakan hewan yang memiliki nilai ekonomis. Dalam arti kelak hewan-hewan ini tuh diperjualbelikan baik dalam bentuk hewan maupun dalam bentuk daging yang bisa dikonsumsi. Nah, masuk dari peternakan ini, apakah dia
bisa memberikan kakak contoh seperti apa? Seperti contohnya sapi, Ya, kambing, ya, dan ayam. ayam. Ya, itu betul sekali, itu bisa dijual lagi ya. Sama kayak misalkan dia ke pasar nih beli ayam, pasti sudah di apa namanya, dibersihkan dan dipotong-potong terlebih dahulu ya. Nah, yang ketiga ada perikanan. Di sini semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran. Terus yang keempat ada perkebunan. Perkebunan itu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Kemudian, barang dan jasa hasil tanaman tersebut diolah dan dipasarkan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Yang kelima ada pertambangan ya. Pertambangan itu suatu aktivitas ekonomi yang meliputi penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara dengan cara menambang atau menggali permukaan tanah dan melakukan eksplorasi dasar laut seperti itu ya. Contohnya tuh ada minyak bumi, yang biasa dijual di pom bensin kayak Pertamax, Pertalite seperti itu ya. Habis itu perdagangan. Yang keenam ada perdagangan, suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Apa sih yang dia tahu tentang perdagangan ini? Misalkan nih, Dea sebagai konsumen, kakak sebagai produsen. Di sini Dea membeli pulpen ke kakak, artinya itu kebutuhan yang akan Dea beli. Kebutuhannya apa? Pulpen. Itu ya, bisa dimengerti? Habis itu perindustrian. Perindustrian itu suatu aktivitas ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalkan nih contohnya, dia beli kain buat agar bisa dibuat kebaya seperti itu. Kain itu kan setengah jadi masuk ke perindustrian seperti itu ya. Habisnya yang kedelapan ada jasa atau layanan, sebuah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen namun tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Oke, adapun faktornya nih, aktivitas ekonomi tersebut di berbagai wilayah dapat berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini yang pertama ada faktor geografis. Letak suatu daerah sangat mempengaruhi bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat daerah tersebut. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga Indonesia termasuk negara maritim yang sekaligus termasuk negara agraris. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi di berbagai daerah di Indonesia pun juga beragam. Ya, yang pertama tuh ada di letak pantai ya, di pantai berbatasan dengan laut, di mana di laut terdapat berbagai sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Mayoritas masyarakat beraktivitas di lautan sebagai nelayan ya, yang kemudian menjual hasil tangkapannya. Pantai juga merupakan sumber daya alam yang dapat memanfaatkan keindahan alamnya, sehingga banyak wilayah di pantai di Indonesia yang menjadi tempat wisata. Kalau di pantai nih, yang dia tahu kalau tempat pantai wisata yang ada di Bali itu apa? Di pantai Kuta. Ya, di Kuta. Apa lagi? Pantai
wisata ya sekarang ya. Habis itu yang B ada dataran tinggi dan pegunungan. Kondisi di sana udara yang sejuk menyebabkan wilayah yang menjadi tempat yang sangat cocok sebagai wilayah pertanian dan peternakan karena suhu di sana itu dingin. Di dataran tinggi itu suhu udaranya itu lebih dominan dingin ya. Pegunungan juga memiliki potensi alam yang menarik sehingga tidak jarang dijadikan lokasi wisata. Sini contohnya tuh kayak Dea pernah nggak melalui ke Bedugul? Pernah. Pasti ada objek wisatanya kan di sana. Ada objek wisatanya di sepanjang jalan sekitaran Bedugul tuh pasti Dea ada ngelihat kayak orang yang menanam mitir, bunga mitir itu. Habis itu ada yang nanam kubis, ada yang nanam wortel dan Strawberry. iya, dan stroberi juga ya. Itu termasuk dia pertanian sama peternakan juga, kayak sapi gitu-gitu kan bisa juga di sana diternak. Nah, yang C nih, dataran rendah. Wilayah dataran rendah biasanya berkembang menjadi sebuah perkotaan. Hal ini disebabkan suhu udara di dataran rendah tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin, sehingga banyak orang yang nyaman untuk tinggal di perkotaan. Selain itu, di dataran rendah manusia juga lebih mudah membangun berbagai bangunan sebagai tempat tinggal ataupun sarana dan sarana yang mendukung kegiatan masyarakatnya. Biasanya tuh contohnya seperti adanya pembangunan perkantoran, terus ada pusat-pusat pemerintahan, jadi itu tuh menjadi tempat mayoritas kependudukan beraktivitas ya. Terus yang kedua ada sumber daya yang dimiliki. Yang pertama ada sumber daya alam. Nih sumber daya alam ya. Sumber daya alam ada dua jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Yang kedua ada sumber daya manusia, di mana tenaga kerja yang kompeten dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam daerah tertentu saja. Selain itu ada juga faktor yang dapat didukung oleh beberapa faktor, yaitu sarana prasarana. Manusia memerlukan pendukung lain seperti sarana prasarananya yaitu sarana jalan, habis itu bangunan pasar itu contohnya kayak di Pasar Badung sekarang kan sudah diperbagus ya, supaya konsumen itu supaya konsumen itu nyaman saat berbelanja ya. Terus ada alat transportasi seperti sepeda motor, mobil. Sekarang kan sudah ada sepeda listrik ya, untuk mempermudah dia beraktivitas seperti itu ya. Habis itu ada alat-alat pekerjaan lainnya juga. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Nah, dia pasti di sini pakai HP kan, itu termasuk teknologi juga. Dan di HP itu dia bisa mencari informasi apa saja yang dia cari. Dia bisa membantu proses dia belajar juga ya. Sama seperti kita saat ini, kakak menggunakan laptop untuk mempermudah kita belajar dan mengetahui isi dari IPAS tersebut ya. Aktivitas ekonomi masyarakat mengalami banyak kemajuan dilihat dari segi teknologi. Dulu, dan ada lagi satu contohnya, dulu hanya bisa panen beras cuma 6 bulan sekali. Namun sekarang sudah ada padi yang dipanen masih berumur 70 hari. Hal ini membantu untuk pembersediaan pangan yang lebih banyak. Transportasi yang tadi kakak bilang juga udah cepat dan canggih juga. Terus kita masuk ke topik yang C. Dibuka bukunya.
Ya, kita masuk ke topik yang C ya. Topik yang C, wah ternyata daerahku luar biasa. Pertanyaan di sini ada pertanyaan esensial juga. Apa produk unggulan daerahku? Mengapa produk tersebut menjadi unggulan? Yang ketiga ada bagaimana cara memperkenalkan sebuah produk. Setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Mulai dari keunikan secara geografis, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, sampai makanan dan hasil budaya lainnya. Banyak daerah yang kemudian berusaha mempromosikan daerahnya masing-masing dengan menonjolkan keunikan dan kekhasannya ini. Beberapa daerah tuh ada dengan kekhasannya yang sudah dikenal secara nasional ya. Ini kakak sebutin ada beberapa daerah yang punya kekhasan khusus yang sudah terkenal secara nasional ya. Yang pertama ada Nangro Aceh Darussalam. Di Nangro Aceh Darussalam itu ada tariannya yang terkenal bernama Tari Saman, dan tempat ibadahnya Masjid Darussalam, dan juga makanannya ada mie Aceh. Dan yang kedua ada Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu dia pasti familiar dengan nama makanan empek-empek ya. Habis itu ada jembatan Ampera sama Takwan. Masuk yang ketiga, Sumatera Utara. Dia pasti tidak asing dengan kata Danau Toba. Dia kasih tahu Danau Toba kan. Habis itu kain ulos, dan makanannya ada yang terkenal yaitu bika Ambon. Setelah itu ada Sumatera Barat, di mana makanannya itu rendang itu sudah internasional maksudnya. Habis itu ada jam gadang juga, dan ada rumah gadang juga. Habis itu di DKI Jakarta nih, dia pasti tidak asing dengan kata Monas. Itu merupakan ciri khas bangunan di DKI Jakarta. Ada kerak telur dan juga ondel-ondel. Nah, kalau di Yogyakarta itu ada Keraton Yogya, Malioboro, sama bakpia. Nah, kalau di Bali, khususnya tempat tinggal kita ya, ada objek wisatanya tuh Pantai Sanur, Pantai Kuta, terus makanannya ada ayam betutu dan pia susu atau pia legong juga, itu terkenal juga ya di Bali. Nah, saat kita berwisata ke kota lain, seringkali kita membeli oleh-oleh ketika hendak pulang. Biasanya oleh-oleh yang kita beli merupakan ciri khas daerah tersebut, baik itu berupa makanan ataupun barang. Makanan atau barang yang dijadikan oleh-oleh merupakan contoh produksi unggulan daerah. Kalau dia misalkan ke suatu tempat beli makanan yang terkenal atau barangnya yang terkenal itu termasuk contoh dari produksi unggulan di daerah itu ya. Misalkan dia ke mana ya? Misalkan dia ke Bedugul, dia pasti kan ada makanan kayak keripik-keripik itu, dan di sana yang lebih unggul itu juga stroberinya ya. Itu termasuk oleh-oleh contoh produksi unggulan daerah. Habis itu setiap produk unggulan daerah memiliki kekhasan sendiri. Hal ini yang kerap kali membuat kita selalu menghubungkan kota yang kita kunjungi dengan makanan atau barang yang menjadi ciri khasnya. Di daerah asalnya, produk tersebut sudah sangat terkenal, entah karena rasanya yang enak, barangnya yang unik, dan sangat mencirikan kekhasan daerah ataupun tempatnya yang sangat bagus. Nah, tadi kakak bilang ada produksi Indonesia yang mendunia, yaitu rendang. Ternyata makanan khas Minangkabau ini tidak hanya terletak di seluruh Indonesia, tetapi juga tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia, tetapi juga terkenal di banyak negara di dunia. Rendang mulai dikenal melalui wisatawan mancanegara yang datang ke Minangkabau. Melalui mereka, rendang mulai dikenal di luar negeri.
Bahkan rendang pun akhirnya dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia versi CNN. Nah, segitu aja penjelasan dari kakak, semoga dia mengerti, dan terima kasih waktunya sudah mau mendengarkan penjelasan dari kakak. Kita tutup pertemuan ini dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.